إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwat fillah, azani Allah wa yakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Mas FM dimanapun Anda berada, semoga Allah memberkahi kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Ahad pagi yang cerah ini. Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, kita bisa manfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kita, perjalanan di jalan Allah menuju majelis ilmu, semoga ini menjadi jalan yang memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Dan semoga duduk-duduk kita di majelis ilmu ini menjadi rawdah min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surganya Allah SWT yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Karena Allah turunkan sakinahnya, Allah kurkupkan sayap-sayap malaikatnya untuk kita semua. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ahad keempat kita akan lanjutkan pembahasan tentang ilmu tarbiyatul aulad fi dhawil kitab wa sunnah, ilmu bagaimana arahan para ulama dalam mendidik anak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kita ambil dari kitab Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman, salah satu ulama besar di Saudi Arabia dan salah satu anggota Dewan Fatwa Majelis Ulama Saudi. Taib, pada pagi hari ini kita sampai pada bab wujubu tarbiyatil abna'i ala shalah. Jadi wajibnya orang tua untuk mendidik anaknya di atas kesolehan, ala shalah, jadi di atas agama. Jadi kita ingin mencetak anak-anak yang ngerti bagaimana caranya berbakti kepada orang tuanya nanti. Kelak dia sudah dewasa, orang tuanya sudah sepuh, atau orang tuanya mungkin sudah meninggal dunia. Anak-anak ini paham bagaimana cara berbakti. Maka hanya ilmu agama, ilmu kesolehan yang bisa menuntun anak-anak itu. Ilmu dunia nggak bisa.
Banyak sekarang profesor, doktor, orang-orang yang ahli ilmu dunia, ya. Tapi mereka tidak tahu caranya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang tuanya tidak merasakan, ya, tidak merasakan nikmat memiliki anak yang sukses secara akhirat. Terus secara duniawi anaknya diakui, ya, berpangkat, berjabat, memiliki pejabatan, memiliki dunia, tapi orang tuanya tidak merasakan. Karena dia nggak hafal doa untuk kebaikan orang tua. Sehari-harinya hanya sibuk dengan dunia. Nggak pernah terfikirkan sama sekali bagaimana doa untuk kedua orang tuanya. Karena syarat anak soleh itu adalah yad'u lahu. Selalu dan senantiasa. Jadi yad'u ini fi'il mudhari'. Jadi tufid istiqbal, jadi dawam. Jadi jangan ngaku anak soleh kalau kita jarang, bahkan enggak sama sekali mendoakan orang tua. Doakan kebaikan. Waladun salihun yad'u lahu. Itu sifat anak soleh itu satu itu. Yad'u lahu. Ya. Jadi jangan pernah kita meninggalkan, melupakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dengan senantiasa menyelipkan doa ampunan untuk mereka berdua dalam waktu-waktu terbaik kita dalam berdoa. Tentu menjadi pertanda bahwa kita anak soleh untuk kedua orang tua kita masing-masing. Ini tujuan kita mentarbiyah anak alas sholah, di atas kesolehan atau di atas agama. Jadi supaya orang tuanya mengambil manfaat. Ya. Taib. Wa ala dzalika yajibu 'alal aba'i wal ummahat al-inayatu bitarbiyati abnaihim 'alas shalah. Jadi wajib bagi para bapak, para ibu, al-inayah, memberikan perhatian lebih, ya, fokus bitarbiyati abnaihim 'alas shalah. Memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka 'alas shalah. Ya, di atas kesolehan. Likai yakunu 'amalan salihan lahum fi hayatihim wa ba'da mautihim. Jadi tujuannya adalah supaya anak-anak itu menjadi amal saleh bagi kedua orang tuanya fi hayatihim, baik ketika orang tuanya masih hidup. Jadi nyawang anak kok manut, nurut, rajin ibadah, pengertian sama orang tua, itu qurratu a'yun, menyejukkan pandangan mata, nyenengke. Siapa orang tua yang gak suka sama anak-anaknya seperti itu? Gak bisa terbentuk anak kayak gitu kecuali dengan ilmu agama. Ilmu dunia gak bisa. Wa ba'da mautihim, dan setelah orang tua itu wafat. Menjadi investasi jangka panjang, investasi akhirat. Jadi kalau anak udah soleh, di pertemuan sebelumnya udah kita sampaikan, waktu orang tuanya masih hidup, anak yang soleh ini yanfa', bermanfaat. Kemudian ketika orang tuanya sudah wafat di alam kubur sana, anak soleh ini yarfa', mengangkat. Mengangkat kedua orang tua. Sebagai hadis yang sering kita dengar bahwa ada orang tua dia di bawah tanah sana, di kuburan sana, setiap hari dia merasakan rif'atud darajah. Jadi diangkatnya derajat. Kalau dia mendapatkan siksaan, siksaannya makin ringan. Ketika dia mendapatkan nikmat, nikmatnya bertambah. Maka orang tua ini bertanya, ini dari mana ini? Ya. Salatku biasa saja. Puasaku biasa saja. Sedekahku biasa saja. Amal solehnya biasa-biasa saja. Tapi tiap hari dia naik. Kemudian dijawab,
istighfari waladika laka. Itu disebabkan karena istighfar anakmu. Jadi anakmu rajin berdoa, Rabbighfirli. Ya. Mendoakan istighfar, minta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Jadi sebab itulah, sebab anak yang mendoakan kebaikan dan ampunan untuk orang tuanya inilah berdampak kepada apa? Diringankannya azab kalau dia sedang diazab dan diangkatnya darajah kedua orang tua. Yarfa, naik. Kemudian nanti ketika di akhirat kiamat sudah terjadi, maka anak ini yasfa. Apa yasfa? Anak ini menjadi syafaat untuk kedua orang. Anak soleh ini akan geret kedua orang tuanya masuk ke surga bareng-bareng. Kalau dia penghafal Quran, hafid dan hafidah, dia akan makaikan mahkota terindah di atas kepala kedua orang tuanya. Di surganya Allah SWT. Kumpul lagi mereka. Nah, planning-planning seperti ini yang ingin kita rasakan nanti. Harapan-harapan seperti ini yang ingin kita terjadi, diharapkan terjadi untuk kita semua. Dengan kita betul-betul menjalankan tugas. Kita hanya sekedar menjalankan tugas saja. Tugas yang bisa kita yaitu wilayah kita, bukan wilayahnya Allah. Wilayah Allah serahkan sama Allah. Wilayah kita gimana? Memilihkan sekolahan yang pas, memilihkan guru yang ngerti ilmu agama. Itu tugas-tugas yang bisa kita lakukan. Hasilnya bagaimana itu bukan wilayah kita. Kita nggak akan dimarahi, nggak akan hukum sama Allah dengan hasil. Ya. Karena kalau hasil harus selalu sesuai dengan keinginan kita, maka tidak ada para nabi dan para rasul yang dikhianati oleh anaknya sendiri. Dikhianati oleh istrinya sendiri. Dikhianati oleh pamannya sendiri. Dikhianati oleh keluarga-keluarga terdekat sendiri. Nabi Nuh dikhianati anak. Nabi Ibrahim dikhianati bapak. Nabi Lut dikhianati istrinya. Nabi Ibrahim bapaknya. Nabi Muhammad SAW paman-pamannya. Karena memang hasil itu dari tugas yang sudah kita jalankan, itu bukan tanggung jawab kita. Itu udah wilayahnya Allah SWT. Maka ayatnya mengatakan wa inna ma'alaikal balagh al-mubin. Wahai Rasulullah Muhammad SAW dan para da'i semua kita semua ini, tugasmu hanya menyampaikan, mengarahkan al-mubin yang jelas, yang bisa difahami. Jadi kalau orang tua menginginkan anaknya menjadi apa, nah itu udah ketahuan dia. Disekolahkan di mana, dipilihkan guru yang macam apa. Aku pengen anakku soleh-solehah. Gak pernah dia diajari ilmu Quran. Gak pernah dia dipilihkan guru tentang Al-Quran, tentang sunnah. Gurunya yang perempuan gak pada jilbaban, gak ngerti aurat. Gurunya yang bapak-bapak yang laki-laki rokok-rokokan. Musik-musikan, nyanyi-nyanyian. Terus diharapkan bahwa ini anakku ingin jadi soleh dan soleha. Itu tugasnya keliru dalam dijalankannya. Jadi ketahuan dari peran orang tua dalam menjalankan tugas. Kita cukup menjalankan tugas. Hanya itu yang dibebankan kepada kita. Setelah dijalankan, udah kita berlepas diri dari tanggung jawab. Udah dipondokkan, udah diarahkan, pondoknya juga akidahnya bagus, guru-gurunya Masya Allah, ustadz-ustadzahnya betul-betul tumaninah orang tua itu. Tapi qadarullah hasilnya tidak sesuai harapan. Anaknya nakal misalnya. Kok malah pinter ngerokok bareng neng pondok umpama nih. Kok malah kenal rokok di pondok umpamanya.
Padahal gurunya nggak ada yang ngerokok. Di pondok juga kantin nggak jualan rokok. Lah kok anakku kenal rokok di rumah, di pondok? Bukan dosa orang tua, bukan salah orang tua. Jadi memahami dikotomi masalah, dipilah-pilah itu tadi, membuat kita tenang. Jangan terus kita menjadi sedih berlarut-larut, akhirnya marah-marah ke anak, anaknya dimarah-marah. Kita melupakan bahwa peran anak itu berubahnya menjadi baik atau buruk. Itu memang ada kuasa Allah di situ. Dan ingat, anak itu di antara ujian dari banyak ujian untuk kedua orang tuanya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian dari sebagian yang lain itu menjadi ujian. Diuji sama istri, diuji sama mertua, ini baru diuji sama anak. Dia udah menyimpulkan gagal. Wah, enggak. Jangan di pondok lagi berarti. Pindah pondok. Atau malah nggak disekolahin di pondok. Kita hanya menjalankan tugas. Selebihnya anak itu bagaimana di luar sana, ya kita titipkan sama siapa? Pencipta anak itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjalankan tugas yang bisa kita bisa. Ranah kita. Kalau kita ingin anak menjadi soleh, ya udah arahnya ke sana. Di hasil itu bukan tanggung jawab kita. Seperti ngaji ngeten iki, nggih. Jenengan paham mboten paham bukan urusan ustaz. Jenengan ngantuk, tidur napa-napa bukan urusan ustaz. Ustaz hanya menyampaikan. Perkara jenengan ngirengaken berubah mboten itu bukan tanggung jawab. Kalau ustaz dibebani dengan kayak gitu, mutung dia. Kalau keberhasilan Ustadz Da'i diukur dari banyaknya orang yang berubah dan tidak gitu. Walaupun itu juga merupakan bagian dari evaluasi Da'i. Maka para nabi dan rasul ya gagal semua. Karena ada satu nabi, ada satu rasul, atau beberapa nabi, beberapa rasul yang ditemui Rasulullah SAW. Ketika Isra Mi'raj, pengikutnya cuma satu jemaah. Ada pengikutnya 2, ada pengikutnya rohtun. Rohtun itu nggak nyampe 10. Itu manusia pilihan. Yang Allah kasih wahyu, Allah kasih bimbingan. Terus disalahkan nabinya gitu. Wah, nabinya nggak becus. Ustadznya nggak becus. Rasulnya nggak becus. Ya memang hasil itu bukan wilayahnya manusia. Hidayatut taufik itu bukan wilayahnya manusia. Hidayah taufik itu wilayahnya Allah Subhanahu. Hak prerogatifnya Allah. Maka setiap ustadz kiai itu kan kalau udah ceramah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Maksudnya apa? Setelah dia nyampaikan, setelah dia menjalankan tugasnya, taufik dan hidayah para audiensnya, para jamaahnya itu dia serahkan billah. Taufik dan hidayah dia serahkan sama Allah. Ada yang Allah kasih hidayah, ada yang Allah kasih taufik, ada yang enggak Allah kasih. Faddalallahu lima yasha. Allah memberikan itu sesuai dengan kehendaknya Allah SWT. Kita lepas tanggung jawab. Coba orang tua biar enggak stres, enggak pusing tuh mikirnya begitu. Sehingga kita kaitkan Allah dalam setiap pendidikan anak kita. Oh, kita udah jalankan tugas baik-baik. Nasihati udah. Kasih makan yang halal udah. Kasih uang jajan yang halal, udah. Sesuai perintah-perintah arahan-arahan agama, udah kita. Hasilnya tidak sesuai haram. Titipkan dia sama Allah SWT hatinya. Karena hati hamba itu bukan di tangannya manusia. Tapi ada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah yang membolak-balikkan hati. Maka titipkan anak itu dengan doa. Titipkan anak itu dengan doa. Jadi tidak hanya usaha fisik, pilihkan sekolah, pilihkan guru yang baik, pilihkan kawan yang baik, lingkungan yang baik. Tok, jangan berhenti sampai situ. Tapi juga dawamkan dalam doa.
Seperti kalau kita nanti udah tua, jadi orang tua, pengen anak kita selalu ada doa untuk orang tuanya dalam doa. Orang tua juga gak mau kalah. Kita nggak ingin anak kita durhaka sama kita, ya kita jangan jadi orang tua yang durhaka. Orang tuanya durhaka, pengennya anak soleh. Jadi anak soleh itu terbentuk dari orang tua yang soleh dan soleha. Anak yang durhaka itu terbentuk dari orang tua yang durhaka. Jadi kita jalankan tugas sebaik-baiknya. Bahkan kemarin pas daurah di Solo, Syekh Ibrahim Ruhaili pernah ditanya, apa hukumnya orang tua yang nggak menjalankan tugasnya? Tapi anaknya mapan, gitu. Anaknya itu lurus-lurus saja, ya soleh, solehah manut, gitu. Padahal orang tuanya nggak berperan sama sekali. Kata beliau, walaupun anaknya soleh dan solehah, orang tua tetap berdosa. Kenapa? Karena orang tua tidak menjalankan tugasnya. Tugas mendidik itu tugas orang tua. Tugas mengawasi, membimbing, menafkahi dan segala macamnya itu orang tua. Wah, ini tanpa diawasi orang tua, tanpa diarahkan orang tua, anaknya mapan. Orang tua tetap berdosa. Padahal anaknya hafidoh. Gak pernah ngajari orang tuanya itu. Nggak pernah mengarahkan aja. Berarti orang tua itu nemu durian runtuh. Tak apa-apaan kok hafal Quran. Hafalannya banyak. Manut nurut gitu. Orang tua merasa nggak berperan. Sehingga dia lepas tangan, nggak ngawasi, nggak menjalani tugasnya. Kata beliau, dia berdosa. Berdosa bukan karena anaknya yang nggak soleh-soleh, tapi berdosa dia karena tidak menjalankan tugasnya. Ya, terutama bapak, ayah. Yang selama ini rata-rata pendidikan itu diserahkan yang ibu ke uminya. Bapak ngerti ini mau nyambut gawe tok. Nggih betul. Sehingga apa-apa nesu nek urus babakan didik anak iki. Mi, Bu, anakmu. Bapaknya ngerti ini mau nyambut gawe. Aku sibuk kerja, ini ngomah ngurus anak. Maka ada anak yang punya bapak, tapi kayak anak yatim, Mbak. Nggak pernah tersentuh sama peran bapak sama sekali. Jadi tidak ada kedekatan sama bapak. Ini ngerasa yatim. Karena ibu tok. Bahkan ada yatim piatu. Ono bapak ibunya tapi kayak gak diurus belas. Lengkap bapak ibunya, tapi kayak yatim piatu. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi beliau juga kemarin menyinggung Syekh Ibrahim Ruhaili itu bahwa anak nakal, seks bebas, berandalan itu rata-rata kehilangan peran sosok ayah. Ayahnya ini yang nggak punya athar, pengaruh ke anaknya. Ya sama ibunya berani bentak-bentak. Sama ibunya dianggap ibu itu lemah, akhirnya dia berani ngelawan. Bapaknya diem aja, nggak ada peran sama sekali. Maka anak nakal, bandel dan itu menurut penelitian katanya disebabkan karena apa? Karena kehilangan sosok ayah. Ayah secara peran dalam sentuhan, bukan fisik. Fisiknya ayahnya ada terus, di rumah ada terus. Tapi mau nyekel HP, mau dolanan karo konco ini nggak ada untuk anaknya. Padahal di dalam Al-Quran 14 kali disebut dialog antara ayah dengan bapak. Ya, di surah Luqman itu juga bapak sama anak. Hampir nggak ada ibu sama anak. Ternyata ada hikmah di situ. Di Al-Quran banyak bapak ke anak. Ibrahim sama Ismail, Yakub bapak sama Nabi Yusuf anaknya, Luqmanul Hakim sama anak-anaknya, Nabi Zakaria sama putra-putrinya. Ini nyindir para bapak.
Bapak-bapak itu jarang ngomong sama anak-anak. Bapak-bapak itu jarang dia itu terlibat dalam pendidikan anak di dalam rumahnya. Ngerti ini itu tadi. Cuma tugasnya dipahami hanya cari duit. Penting cukup bulanannya. Penting jajannya anaknya cukup. Sekedar untuk mendampingi anak. Ngajak anak ke masjid. Ngajak anak taklim seperti ini. Ini dianggap asal bukan pendidikan. Ini pendidikan. Anak-anak kita diajak ke masjid, diajak dengerin kajian kayak gini. Walaupun dia usianya belum paham. Anaknya mau bermain. Ada yang mungkin dia asik sendiri. Di memori dia itu merekam kebiasaan yang baik. Ini positif semua. Ayat-ayat dibacakan. Al-Quran dibacakan. Yang hadir itu insya Allah solihin dan solihat. Kumpul sama orang-orang yang baik. Itu bukan tanpa, itu bukan sia-sia. Itu semua ada athar, pengaruh ke anak-anak. Itu bapakku ternyata temennya seperti ini, pergaulannya seperti itu. Jadi jangan remehkan seperti itu. Sehingga anak-anak itu akan melihat sosok ayahnya seperti apa. Menjadi role model, uswatun hasanah bagi anak. Saya kalau taklim sering ngajak anak dari dulu. Maka anak biar tahu, oh bapaknya kayak gini tugasnya. Oh bapaknya itu ketemunya sama teman-teman yang kayak gini. Suatu saat ketika dia lepas dari kita, dia akan ada kontrol dari bapaknya. Oh bapaknya nggak suka sama kayak gitu. Maka panggilan bapak di dalam Al-Quran itu bukan ya abi, tapi ya abati. Bapakku itu bahasa Arabnya ada dua, abi sama abati. Pernah dengar ya? Jadi abi itu abun tambah ya mutakalim belakangnya abi gitu. Nah yang spesial, bapak yang spesial yang punya pengaruh ke anaknya, nasihat-nasihatnya masuk gitu ya. Bapaknya ada maupun gak ada itu nyantol terus di pikiran anak itu. Wejangan-wejangannya, pesan-pesannya itu abadi. Ismail ketika ditawari disembelih bapaknya Ibrahim, ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail kecil ditinggal sama Nabi Ibrahim sama uminya Hajar di mana? Di lembah yang tidak ada tanamannya, biwadin ghairi dizar'in inda baitikal muharram. Mekah itu kan dulu tandus, Pak. Nggak ada pohon-pohonan, nggak ada Nabi Ibrahim tinggalin anak istri di situ, anaknya masih merah. Istrinya waktu itu Hajar sempat keberatan. Sehingga ketika Nabi Ibrahim tinggal itu, istrinya sempat mengejar. Tapi cukup bertanya saja, apakah ini perintah dari Allah? Jadi kamu tega ninggalin kami di sini ini apakah karena perintah Allah? Dijawab Nabi Ibrahim, ya iya. Lalu apa kata Hajar? Idzan kalau begitu la yudhi'anallahu abada. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Udah balikkan. Tapi kira-kira Ibrahim semedot boten niku, nek ibarat wong Jawa. Perasaannya meleleh Pak, tapi nggak ingin kelihatan itu di depan anak-anak istrinya. Dia berusaha tegar, tapi balik kanan ya berbesmili paling. Ya, seperti bapak-bapak nek nyambangi putra-putri ini teng pondok. Nggih mboten? Etok-etok tegar gitu. Balik kanan berbesmili. Pak, napa Pak nangis Pak? Mboten Ustaz, mboten. Saya pernah itu. Ngarepe anake sok nasihati gitu, berusaha tegar oleh itu sabar. Mau pulang bapaknya menangis. Bapaknya kayak gitu anak-anak. Bapak mungkin sayang, tapi gak kok nunjukin ning ngarepmu, kaya ibumu. Iso nangis, iso brebes milih, bapak gak bisa. Tapi ketika udah balik kanan, laki-laki itu kayak gitu. Beda sama ibu-ibu. Ibu wis langsung ngarepe anak. Ekspresinya nggak terbendung. Jadi manggilnya ya abadi. Lama nggak ketemu sama Ismail, begitu udah gede ditawari sembelih. Protes nggak Ismail? Lama nggak ketemu itu sama ayahnya.
Ya bunayya inni ra'aituka fi manami anni atbahuk. Aku melihatmu di dalam mimpi, aku nyembelih kamu wahai anakku. Fangdur madza taro. Perhatikanlah bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu. Nah. Jadi Nabi Ibrahim begitu, ini bukti bahwa Nabi Ibrahim sama Ismail itu akrab. Jadi saling apa? Saling sharing. Pendapatmu gimana Lehit? Kamu sekolah ke pondok ini gimana pendapatmu? Kamu kalau nanti bapak pengen kamu jadi hafid, jadi ustadz sekolah di Jamiah Islamiyah Madinah gimana Le kira-kira? Dialog Pak. Di dialog bapak sama ayah itu, bapak sama anak itu 14 kali di Al-Quran itu nyindir para bapak-bapak semua. Ya emang selama ini jarang ngomong, sekali ngomong anaknya nesu-nesu tok. Sekali ngomong cuma marah-marah ya anak aja. Dialog fangdur madza taro. Lama nggak ketemu itu puluhan tahun ketemu sama bapaknya langsung tawari gitu. Ya abati. Soal ma tu'mar wahai ayahku sayang. Ayahku yang aku hormati, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan dapati aku insyaallah termasuk anak-anak yang sabar. Boleh beneran. Udah lama nggak ketemu ayahnya, tapi wejangan-wejangan bapaknya itu masuk ke kepalanya Ismail. Bahkan sesekali Ismail ngontrol anaknya ke Mekah. Waktu itu jumpai istrinya Ismail kok berlaku kurang sopan, kurang santun. Ibrahim pun pesen. Habis itu ditinggal pergi. Pesennya apa? Suruh ganti apa? Ganjel rumahnya. Dilakukan nggak? Ismail disuruh sama ayahnya Ibrahim untuk menceraikan istrinya. Ismail nggak nanya sebabnya apa sebabnya. Tapi kalau ini perhitungan orang tua pasti baik, ceraikan sama Ismail. Ya abati itu adalah panggilan anak ke orang tua yang levelnya, kelasnya itu orang tua udah masuk ke dalam diri anak tersebut, bukan bapak biasa. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia mimpi melihat 11 bintang yang sujud. Ada matahari juga ada bulan sujud ke Nabi Yusuf alaihissalam. Bilangnya gitu, ya abati inni ra'aitu ahada asara kaukab. Wahai ayahku sayang, ayahku yang aku hormati, aku telah melihat 11 bintang. Syamsa wal qamar. Bulan dan bintang, bulan dan matahari dan bulan. Semuanya sujud kepada. Jadi manggilnya ya abadi. Dan di situ terjadi dialog antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf menceritain mimpinya ke ayahandanya, berarti ada kedekatan, ada kepercayaan di situ. Dimana sekarang jarang anak-anak mau ngobrol sama bapak. Mau cerita secara intim, cerita secara pribadi, curhat sama bapaknya. Itu jarang. Nabi Yusuf cerita ke ayahnya tentang mimpinya. Lalu ayahnya juga peduli sama anaknya. Ya bunayya la taksus ru'yak ala ihwatika. Wahai anakku sayang, jangan kamu ceritakan mimpimu ke saudara-saudaramu. Ini saudaramu nanti cemburu, saudaramu nanti apa? Jadi membuat makar keburukan untuk kamu. Nah ini jamaah sekalian. Peran bapak, peran ayah itu bukan kaleng-kaleng. Betul, madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama, tapi bapaknya itu kepala madrasahnya. Bapak itu yang bikin GBHK. Apa itu? Ada GBHN. Tapi ini GBHK, garis-garis besar haluan keluarga. Aturan-aturan itu yang bikin bapaknya. Boleh main, balik jam berapa, jam sekian harus sholat. Kapan murojaah. Itu kalau hanya uminya yang dipasrai, kewalahan uminya. Disitulah peran orang tua, peran ayah tadi sebagai kepala madrasah. Kepala madrasah itu nggak perlu ngajar secara langsung. Kepala sekolah kan jarang ngajar langsung, dia hanya ngontrol. Kepala sekolah itu ngontrol, supervisi,
memastikan bahwa pelajaran itu sampai ke anak-anak, anak-anaknya masuk, guru-gurunya ada, semua lancar. Itu tugas orang. Nah, bapak juga begitu. Sehingga ibu itu terpick up. Ibu itu ada backingnya, ada pelindungnya. Jadi anak ngeyel, ada abi loh nanti. Serahkan ke abinya. Begitu. Jadi ikut berperan tapi tidak secara langsung. Tapi nyaman. Ada sinergi antara ibu dan bapak. Kalau nggak sinergi, ya itu tadi. Bapaknya marah-marahi, ibu embelo. Ya betul. Ibu yang marah-marahi, bapaknya ojo. Gak pernah kompak. Milih sekolahan boleh lah bareng-bareng. Tapi yang nentuin sekolahan ayahnya. Ayah itu qawwam, pemimpin. Anak pengen sekolah ini, ibunya pengen sekolah ini, mbaknya pengen sekolah ini. Bapaknya yang ketok palu. Karena bapak inilah yang tahu yang sebenarnya kebaikan untuk anak-anaknya. Nah, jadi peran ayah ini yang itu tadi cukup terasa hilang di kalangan anak-anak. Dia bikin aturan HP. Ini banyak sekali pertanyaan tentang HP ini. Untuk anak-anak. Anak-anak zaman sekarang ini kalau kita cut total dari HP, mustahil. Susah. Kalau kita longgarin selonggar-longgarnya juga nggak mungkin juga. Maka yang kita bisa lakukan adalah kita bikin kesepakatan sama anak. Anak itu dilibatkan, diberi kepercayaan. Anak itu jangan dicurigai terus-terusan. Anak itu akan seneng kalau bapak ibu percaya sama dia. Boleh main HP harinya tertentu. Atau bolehlah internetan harinya tertentu. Jamnya juga tertentu. Terus harus ada di samping orang tua. Jadi anak tetap tersalurkan keinginannya. Hari gini nggak ada teknologi untuk anak kita juga susah. Karena ini udah hari-hari atau zamannya zaman teknologi. Malah kita nanti anak-anak kita kalau kita kekang secara kaku, mereka curi-curi kesempatan. Pakai HP kawannya. Pura-pura main ke kawannya. Lost control di depan mata kita. Kita nggak bisa. Mending dia di rumah. Tapi di bawah pengawasan kita. Anak pun nyaman. Karena merasa diberi kepercayaan. Yang saya lakukan misalnya di rumah sama istri, nggak kita pegangi HP ya. Saya punya anak SMA, nggak punya HP. Saya punya anak SMP, nggak punya HP. Kita pahamkan ke mereka, kamu akan diberi yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Tapi mereka kita cukupi. Misal pas di rumah ada Sabtu Ahad, kita ada TV, tapi kita konekkan ke internet WiFi. Tapi arah TV-nya itu mengarah ke kita. Jadi dia nonton apa, ada. Kita lalu lalang di situ. Jadi nggak pernah kita tinggal. Sehingga kita nggak bisa mantau. Teknologi itu sesuatu yang niscaya. Niscaya itu mau nggak mau, suka nggak suka, pasti itu nyentuh ke kita. Yang bisa kita lakukan tadi, memberikan aturan. Tidak terlalu kaku, sama sekali nggak boleh, tidak terlalu longgar juga. Tapi ada kesepakatan sama anak. Deal-dealnya ada. Nah disitulah tugas kita. Sehingga anak tetap mau nuruti omongan kita dan tetap tersalurkan. Dia pengen nonton apa tapi terkendali. Tidak selalu games terus bebas belikan. Ben gak ganggu HP-nya bapak sama ibu belikan sendiri. Wah ini tujuannya apa? Kira-kira ini menyelesaikan masalah atau nambah masalah? Anak itu belum memiliki keputusan. Keputusan yang dewasa, yang bijak seperti kedua orang. Maka harus sedikit tega. Harus tega. Diberikan sendiri, dibelikan sendiri. Motor juga dibelikan sendiri umpamanya. Padahal dia usianya masih belum butuh. Masih bisa diantar, masih bisa bareng-bareng. Berikan yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Ini harus ada kesepakatan. Jadi jangan dianggap
Ya, anak itu merepotkan kita sehingga diberikan tadi secara khusus, tanpa ada perhatian, tanpa ada aturan, itu menjadi bumerang. Menjadi bumerang untuk kedua orang tua. Jadi kita sedih ya, anak SD udah punya HP sendiri. Bapak ibu yang ngaji. HP-nya itu full games. Sekolah nggak fokus, pikirannya HP, pengen dong pulang, terus HP miring. Game semua. Ya, ngaji males, semua. Kalau tidak bisa dibatasi, dampaknya adalah kepada kemalasan. Karena itu candu. Itu candu. Itu dampaknya lebih ke otak, bukan ke fisik. Di dalam sini yang kena. Udah candu, butuh waktu lama. Masuk pesantren, candu itu belum hilang. Sembunyi-sembunyi, deluin HP. Bagaimana caranya bisa dapat HP? Titipin uang SPP, wujudnya HP. Nggak nyampe ke bendahara. Dia nyuri uang kawannya untuk beli HP, dia ini itu utang HP. Akhirnya begitu, untuk menuruti candunya yang belum selesai tadi. Maka kadang kerusakan anak itu juga ada peran dari kedua orang tua. Dan Rasulullah SAW membebankan kepada kedua orang tua kerusakan anak ini. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu semua terlahir dalam keadaan fitrah. Lurus. Bagus. Terus lanjutannya fa'abawahu. Tuh. Fa'abawahu. Disebut di sini abun. Abawah ini dua, berarti orang tua, bapak sama ibunya. Yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Bahasa Nabi begitu. Kedua orang tuanya yang berperan menyahudikan anak ini yang udah muslim. Menasronikan anak ini, memajusikan anak ini, artinya membuat kerusakan. Gitu. Karena tidak menjalankan tugasnya. Kok anak bisa kecanduan HP? Orang tuanya ngapain saja? Kok anak bisa hamil di luar nikah sama pacarnya? Anak orang tuanya kemana saja? Di kerusakan anak itu dinisbatkan kepada kedua orang tuanya. Bukan sekolahannya, bukan lingkungannya, bukan teman-temannya, bukan HP-nya. Orang tuanya. Sekolahannya, yuk orang tuanya udah belum. Jadi tugas kita harus kita jalankan dengan sebaik-baik. Maka dalam Al-Quran di sini surah At-Tahrim ayat 6, tugas orang tua itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, di garis bawah itu. Wa ahlikum, dan keluargamu. Dirimu dulu, baru keluargamu. Naran, dari api neraka. Ini tugas utama kita. Jadi bukan hanya sekedar memberi nafkah harian, bulanan, mencukupi makan, minum, jajan mereka. Tapi juga memastikan jajan nafkah ini halalan thayyibah. Supaya nggak masuk neraka. Jadi orang tua atau bapak terutama itu diantara tugasnya menjamin makan, minum, jajan semua anaknya dan istrinya itu harus halalan thayyibah. Karena kalau nggak halalan thayyibah, jadi ada yang halal tapi nggak thayyib, nggak sehat, nggak higienis, halal dan thayyib. Terus anaknya tumbuh kembang, tambah gemuk, tambah tinggi, tambah lebar. Dari nafkah yang tidak halal tadi, kata Rasulullah SAW, kullu lahmin, setiap daging, nabata min suhtin, yang bertumbuh kembang dari yang haram, pannaru aulabihi. Maka pantas masuk neraka. Neraka yang akan membakar daging-daging kayak gitu. Na'udzubillah min. Sumbatan anak kita menjadi soleh itu bisa jadi ya dari situ. Sekolahannya udah bagus. Ya, guru-gurunya udah bagus. Tapi susah juga ini anak-anak ini. Mungkin uang sakunya,
pekerjaan kedua orang tuanya. Mungkin selama ini dikasih makan minum orang tuanya dari yang tidak halal. Halal dan thayyib ini harus dijamin sama bapak terutama. Jadi bukan namung patus nafkah, cari kerja, cari uang, tapi juga memastikan sumber pendapatannya itu halal dan thayyib. Bukan namung halal saja, tapi thayyib. Sehingga tidak terjerumus ke dalam neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang neraka itu bahan bakarnya itu manusia dan batu-batu. Kemudian waqala ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Surat Thaha ayat 136. Perintahkan keluargamu bis salat dengan salat wastabir 'alaiha dan bersabarlah atasnya. Ya sabar, merintah sholat, ngajak sholat, sabar. Sabar dalam mengajak, sabar juga dalam menjalankannya. Apalagi sholat itu termasuk berat. Sholat itu berat. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun. Jadi wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sholat itu kabiratun, berat, besar. Berat bukan? Berat. Illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi yang khusyuk, ya gak berat. Kau ngertos tandaan oh abot, jadi khusyuk. Masjidnya pilih-pilih, sing cepet dia. Ya betul. Khusyuk. Dia nganggap sholat itu berat. Ya. Imam yang paling cepet tuh yang favorit. Masjid yang paling cepet. Nah kalau kelas kita selama ini sholat golei masjid sing cepet-cepet kayak gitu. Kelas kita belum naik. Ayo naik kelas. Ojo kaya ngono kuwi meneh. Masjid sana lama, sana cepet, sana agak cepet. Cepet banget, boleh cepet banget. Kelas kita ternyata masih seperti itu. Itu untuk menyembah Allah pada. Salat itu amalan yang paling bagus, paling utama. Baik buruknya amal kita tergantung salat kita. Kualitas salat kita masih masjid sing cepet-cepetan kayak. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab itu kan sholat, bukan sodakoh jenengan berapa M, bukan puasa, sholat tuh. Fa in shaluhat sairu amali. Jika sholatnya oke, bagus, semuanya dianggap bagus. Bagaimana sholatmu, seperti itulah ibadahmu yang lain. Bagaimana sholatmu, seperti itulah hidupmu. Fa in fasadat, jika rusak, fasada sairu amali. Udah barometernya itu. Ajak sholat anak kita dengan sabar dan pelaksananya juga wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa, kata Allah. Aku enggak minta kepadamu rizki. Fokus sholat. Enggak usah bandingin, enggak usah pikirin rezeki. Jadi di sini para ulama sebagai menjelaskan hubungan sholat dengan rezeki. Hubungan sholat dengan rezeki. Jadi kita disuruh sholat, baru rezeki. Ya, kita disuruh ibadah dulu, baru dimudahkan Allah yang lainnya. Tapi kita minta dimudahkan ibadahnya zong, ibadahnya kurang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Ibadah dimudahkan Allah. Jadi wa innaha lakabiratun. Sholat itu berat. Maka anak juga prosesnya lama. Ya diajak. Kalau sampai kita punya anak, kesadarannya udah bagus, adzan, langsung gelegah gitu ya. Bahkan subuh, maghrib, isya yang gelap-gelap itu dia masih bisa. Wah, bersyukurlah kita. Tapi itu siapa yang ngajak ke masjid kalau bukan bapaknya? Ibu nggak mungkin ibunya ngajak ke masjid. Bapak.
Ayo para bapak, disindir kita 14 kali di dalam Al-Quran, dialog antara bapak dengan anak. Jangan sekali ngomong sama anak, cuma isinya marah-marah toh. Diskusilah, jadikan anak itu sebagai teman. Sampai anak itu nganggep bapaknya itu kayak sohib, kayak sahabat. Jadi gak butuh sahabat yang lain, apalagi anak kita perempuan. Sosok bapak itu penting banget. Jangan sampai anak perempuan kita kurang kasih sayang dari sosok laki-laki bapaknya. Santo cinta anak kita pertama kali laki-laki itu bapak. Sehingga anak ini nggak perlu nyari kasih sayang yang lainnya dari pacarnya, dari laki-laki yang lain. Cukup dari bapak. Bapaknya udah mencukupi itu. Dari kecil udah akrab, udah deket. Maka anak kayak gini nggak akan berani dia pacaran di luar, di jauh pengantauan dari bapaknya. Dia nggak akan sembarangan kenalan sama laki-laki, apalagi berzina dan sebagainya. Jadi anak-anak perempuan yang nakal itu diantara penyebabnya adalah kurangnya sentuhan peran dari seorang ayah. Jangan perhatikan tuh. Ayah roto-roto gak mampu dan gak bisa, gak punya ilmunya. Ilmu kayak gini kan gak ada sekolahannya, Jam. Sekolah orang tua ada gak? Ya, sekolah orang tua itu nggak ada. Tapi anak-anak muda sekarang nikah, seolah-olah nggak butuh ilmu kayak gini. Ketika udah punya anak, bingung dia. Salah pilih dia sama istrinya. Istrinya nggak mau didik anak. Bahkan ada yang nggak pengen punya anak. Udah nikah, pengennya masih pengen pacaran, terus berduaan, terus nggak ingin diganggu sama anak. Anak dianggap ganggu. Salah pilih. Jadi kalau nyari pilihan suami atau istri, ini pahamkan ini calon ibu dari anak-anak. Mosok tak serah kayak gini nanti anak-anakku, begitu. Ini calon ayah dari anak-anakku. Masa nanti akan diimami, dibimbing sama ayah model kayak gini. Jauh dari agama, jauh ini mau jadi apa? Ini tanda bahwa nikahnya itu tanpa nafsunya ada, tapi bisa tertekan sama planning akhirat tadi. Agama tadi. Wanita dinikahi karena apa? Karena kecantikannya, karena nasab keturunannya, karena hartanya. Kata Rasulullah SAW, pilihlah agama. Taribat yadak, kamu akan beruntung selama. Iya. Kalau udah nikah, tampang niku nomor sekian terus nih. Tapi perhatian, rajinnya dia ibadah, itu yang akan jadi perhatian. Mengalahkan semuanya. Enggak laki, enggak perempuan. Nanti kalau udah menikah, fokusnya akan ke sikap, ke akhlak, dan ke akidah, ke agama pasangannya masing-masing. Gantengnya hilang. Pendapatannya yang banyak itu hilang. Kalau tidak diimbangi dengan agama yang cukup. Nyesel itu wanita itu. Tapi ketika belum menikah, ya nafsu. Setan menjebaknya di situ. Ada pilihan 1, 2, 3, ini bagus agamanya, ini. Dia milih yang enggak agamanya bagus, asal duitnya banyak. Dia milih agamanya enggak terlalu bagus, asal tampangnya keren. Penting patut dijak jagongan. Dijak jagong patut jadi ini. Walah, pasangan jadi ukuran patut dan tidak. Enggak ngisin-ngisini. Subhanallah. Tujuan kayak gini akan dihukum sama Allah nanti. Dengan penyesalan ke depan. Punya anak 1, 2, 3 gak terawat. Makin berantakan, cerai akhirnya. Pisah. Alasan ini, itu. Nyari lagi, pisah lagi. Baik. Terus yang terakhir, ini bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in. Masing-masing dari kalian itu ra'in, pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya Allah pertanggungjawabannya tentang yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in. Al-imam itu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya tentang orang bawahan-bawahannya. Wa rajulu ra'in fi ahli. Seorang suami, bapak itu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Wa mas'ulun an ra'iyati, juga akan ditanya tentang anak istrinya yang di bawah kekuasaannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha.
Istri juga begitu. Dia adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyyatiha, dia akan ditanya tentang tugas-tugasnya di rumah suami. Diamanai harta, diamanai apa? Perabot rumah tangga, diamanai rumah, dirawat dan sebagainya. Itu kalau disepelekan akan menjadi mas'uliyah dia nanti. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, pembantu atau karyawan, dia akan menjadi pemimpin di harta sayyidnya, juragannya, majikannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Fakullukum ra'in, masing-masing kita semua pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dimintai pertanggungjawaban suatu saat. Jalankan tugas sebaik-baiknya sehingga nanti ketika ditanya sama Allah kita selamat. Ya Allah, saya sudah jalankan tugas-tugas saya. Menjadi bapak yang baik, bapak yang orientasinya akhirat. Semua sudah aku jalankan ya Allah. Sekolah, nafkah yang halal, istri yang solehah, ibu yang solehah, udah aku jalankan semua sejak anak ini belum lahir. Saya sudah carikan ibu yang bagus. Bapak ini berlepas diri, selamat nanti. Tapi bapak yang enggak perhatian sama seperti itu, nanti enggak selamat ketika ditanya. Tugas-tugasnya enggak dia jalankan. Nyari istri yo sak-sae. Calon ibu ada anak-anak juga enggak diajarkan tentang agama. Rusak segalanya. Ya, pendidikan anak cenderung ke duniawi. Bagaimana anak ini duniawinya keren. Mengangkat harkat martabat keluarga, lulusan itu ini, agamanya disingkirkan. Ini sudah banyak seperti ini. Teman-temannya nggak dipilah-pilihkan, nggak diarahkan, nggak dikasih wejangan, nggak dikasih GBHK, itu garis-garis besar haluan keluarga tadi. Itu tanggung jawab Bapak. Nanti kalau udah ditanya, dia bisa al-bara'ah, berlepas diri dari apa yang sudah di. Tapi itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ilmu seperti ini untuk saya pribadi sebenarnya arahnya ini kayak gini belum tentu saya menjadi, atau bukan berarti terus saya ngomong ini lebih baik dari panjenengan semua, enggak. Kita masih tahap belajar dan terus belajar. Orang tua enggak ada sekolahannya, enggak ada batas usia untuk terus belajar. Dan perbaiki terus. Semoga Allah menjaga keluarga kita semua. Amin. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan? Oke, monggo Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait pendidikan anak Ustaz. Oke. Tadi Ustaz sudah sampaikan ada cerita salah satu keluarga yang mana keluarga tadi ada orang tua yang mestinya punya peran ya terhadap anak, tapi anak karena sudah taat kepada Allah, sudah taat kepada perintah Allah, bahkan tadi dijelaskan sudah ada yang mapan sendiri-sendiri, artinya ada yang tahfidz Al-Quran, ada yang mungkin yang amalan lainnya. Yang saya tanyakan Ustaz, ada salah satu keluarga, mungkin bisa terjadi pada diri saya sendiri, mungkin juga ada bapak-bapak atau teman-teman ya Ustaz ya. Peran orang tua adalah mendidik anak. Anak sudah dididik, sudah diarahkan, sudah didoakan. Untuk ibadah yang lain insya Allah sudah Ustaz. Seperti sholatnya, tadarus Al-Qur'annya. Yang lainnya, yang apa itu amalan sunnah lainnya sudah. Yang saya tanyakan ini Ustaz. Jadi ada salah satu anak belum tergugah hatinya untuk menghadiri kajian. Yang saya tanyakan Ustaz, minta petunjuk dari Ustaz, ketika ada kejadian seperti itu, apa yang kita harus lakukan dari orang tua terhadap anak? Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, apakah seperti kejadian tersebut atau peristiwa itu orang tua termasuk masih
apa itu dalam arti salah ya Ustaz ya. Misalnya salah itu dosa Ustaz ya. Nah. Yang ketiga tadi Ustaz sudah sampaikan dalam kajian ini yaitu surat Toha ayatnya berapa tadi saya agak nggak konsen karena saya nyatet kok agak lupa itu. Itu aja Ustaz yang saya tanyakan. 136 Toha itu kelihatannya coba 135 kelihatannya. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Toha 132. Anak belum mau diajak ngaji, ya itu tadi rumusnya, ya. Jalankan tugas kita sebagai orang tua, ya diarahkan. Orang tua itu kan punya kekuatan, ya. Punya kekuatan. Saya punya tetangga, ngajinya di 234, ngerti ya? Ngajinya di yayasan 234. Anak-anaknya itu dipaksa ngaji ke sana semua dengan cara apa? Nek orang ngaji rata kai sangu. Kok nek rajin ngaji tak tukone pit iki. Wah, anaknya manut danten. Walaupun gak mudeng ngajine apa jatah kok. Kenapa kita nggak begitu? Anak kita ajak ngaji sunnah kok susah. Pakai cara seperti itu. Pakai cara seperti itu orang tua mampu. Gunakan kemampuan kita, kekuasaan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuatan dulu. Kekuasaan kita orang tua mutlak. Kamu ngaji ke sana, nanti bapak tambahi uang saku, apa-apa. Ulama-ulama dulu itu menyemangati anak-anaknya menghafal hadis itu, satu hadis kasih 1 dinar. Enggak apa-apa. Mau ngaji tambahi uang. 1.000. Itu enggak masalah. Karena memang tahapannya anak ini masih dalam taklif. Masih baru mau, enggak apa-apa ditambahi kayak gitu. Nanti kalau udah paham lepas tuh. Kayak Rasulullah SAW kan para sahabat yang baru masuk Islam awal-awal ya dikasih ghanimah lebih banyak. Jatah rampasan perang lebih banyak daripada yang udah senior, yang udah lama. Karena apa? Masih butuh, orangnya kelasnya masih begitu. Masih perlu dirangsang, dikasih hadiah. Tugas jenengan dijalankan dulu. Sebaik-baiknya. Kok dijalankan sudah sebaik-baiknya, kok ada penolakan? Ya ampun sedih, ampun kaget. Nek dai orang tua kok kaget. Ajakannya nasihatnya gak dirungok nih, gak didengerin. Terus baper umpamanya. Jangan jadi dai, jangan jadi ustadz, jangan jadi orang tua. Ilmu fikih seperti ini harus dipahami bahwa tidak semua apa yang kita sampaikan itu harus didengar. Dan tidak semua orang yang mendengar itu mau berubah. Tadi lihatlah gambaran dari para nabi dan rasul tadi. Kurang apa? Nabi Nuh ngajak anaknya itu, didik anaknya. Pas di detik-detik kematiannya mau tenggelam. Ya ajak ya bunayyar kama'ana, wahai anakku naiklah bersama kami di kapal, di perahu ini biar selamat bareng kami. Anaknya ngeles kok, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku ingin naik ke puncak gunung. Dianggapnya puncak gunung itu menjadi tempat yang paling selamat. Airnya udah nyampe di atas puncak, tenggelam semua. Nabi Nuh itu 950 tahun nasihati kaumnya. Nasihati anak-anaknya juga. 950 tahun. Alf ila khamsina ama. Enggak 1 hari, 2 hari. 950 tahun. Hasilnya seperti itu. Bahkan dia bilang laila wa nahar, siang malam. Enggak berhenti. Kalau kita kan paling ketemu toh. Jadi tadi. Lakukan tugas yang terbaik. Hasilnya seperti apa? Ampun dipusingkan. Serahkan nanti hasilnya kayak apa. Serahkan sama Allah SWT. Jadi tugas kita ini berlepas diri dari tugas yang sudah dibebankan kepada kita. Ngoten, kurang lebih gitu. Ya kayak kita misalnya kolain anak. Di luar kan kita gak bisa mantau 24 jam. Terus gimana cara mantaunya? Serahkan sama Allah. Istri curiga sama suami terus. Ngeceki HP-nya suami terus. Cari masalah kan gitu. Oh biar ngeceki terus. Di luar rumah mau dicekin.
Titipkan suami sama Allah SWT. Kasih kepercayaan dia, jangan curigai terus. Suami juga begitu, jangan terlalu curiga sama istri. Terus pengennya mantau terus CCTV terus gitu. Titipkan dia sama Allah SWT, biar Allah yang menjaganya, melembutkan hatinya, merubahnya menjadi lebih baik. Allah itu maha segala-galanya. Yang kalau kita anggap itu mustahil, gak mungkin, bagi Allah itu gak ada yang tidak mungkin. Kita kurang yakin aja. Kenapa kurang yakin? Kurang taat. Karena yakin dan taat itu berbanding lurus. Sopo sing taatnya bagus, yakinnya bagus. Kok kurang yakin selama ini doanya, kurang yakin sama janji-janji Allah dan Rasul, taatnya kurang. Maka yang kurang-kurang yakin, tambahi lagi ketaatan. Supaya tambah yakin sama Allah SWT. Ngoten? Enggak, Pak? Ya, coba tiwang sering malih. Gini Tat, saat ini anak dan istri sudah kita arahkan untuk belajar agama sampai mendetail, bahkan anak-anak pun sudah jadi ustadz dan ustayah, tapi melenceng dari akidah. Nah itu karena saya sudah keluar dari akidah yang sesat itu. 2, 3, 4. Enggak, 3, 5, 4. Oh Masya Allah. Ini simbol-simbol ongko-ongko tak ini. Ini mantan-mantan angka-angka. Nah ini 3, 5, 4. Nah sesudah itu bahkan istri dan anak dan rekan-rekan semua enggak mau diajak. Bahkan malah istri minta cerai seperti istrinya. Ditinggal ini. Nanti enggak mau diajak. Nah kalau terus ini gimana nanti di sisi Allah. Padahal ini sudah diarahkan dalam agama. Tapi jenengan ngersake primpun. Ini terus ya kan nggak bisa kita melakukan apa yang di luar wilayah kita. Tapi ngeten Pak Kaidah, apa yang tidak sesuai dengan kita itu belum tentu buruk. Kan gitu. Menungso sering salah penilaian kan. Ada yang disangka kita baik, kita itu baik, ternyata itu buruk bagi Allah. Itu buruk, tapi ternyata itu baik sama Allah. Nah, ambil hikmahnya, ngeten deh. Ambil hikmahnya. Ya tadi, cara menyelesaikannya adalah atau mengatasinya adalah apa yang menjadi wilayah kita dimaksimalkan. Pun udah selesai, udah jalankan tugas sebaik-baiknya, kok istri masih belum bisa dan sebagainya. Berarti kembali ke prinsip tadi. Bahwa gak bisa kita hidup sama orang yang akidahnya berbeda. Kalau fikihnya berbeda, satu usoli, satu enggak, satu yasin, itu ya oke lah. Tapi akidah itu harga mati. Yang satu takfir, mengkafirkan semua kelompok kaum muslimin di luar golongannya. Ini gak bisa ditoleransi. Tapi kita disuruh bersabar sebenarnya ngadepi orang seperti itu. Jangan terburu-buru ya untuk meninggalkan masalah. Ini kan masalah nggih. Istri nggak satu akidah. Istri pemahamannya takfir. Bahkan tanjis, menajiskan. Semua di luar kelompoknya najis, takfir, mengkafirkan. Dia nggak bayat sama kelompoknya, pokoknya ya dianggap murtad dan tidak Islam. Ini masalah dong nggih. Laki-laki itu, para suami, ini enten masalah ampun lari. Kalau ada masalah jangan lari, dihadapi semaksimal mungkin. Rasulullah SAW itu bukan tanpa masalah. Salah satu istri Rasulullah SAW itu Sofiyah bintu Huyai. Dia ini anak perempuan dari tokoh Yahudi yang terkenal di perang Khaybar. Ini tokoh dia, anaknya tokoh. Sofiyah salah satu istri Rasulullah SAW. Ini bukan lagi beda akidah, ini udah beda agama. Sofiyah Yahudi, Sofiyah Yahudi.
waktu itu. Bahkan Sofiyah ini dendamnya luar biasa sama Rasulullah SAW. Karena dia pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang paling aku benci selain Rasulullah SAW. Karena apa? Bapaknya meninggal, kakaknya, saudaranya semua wafat ya di tangan kaum muslimin. Sofiyah sampai jadi tawanan itu. Ya, Sofiyah menjadi tawanan oleh seorang sahabat namanya Handalah. Para sahabat yang lain agak kurang sepakat kalau Sofiyah yang cantik ini dapat Handalah. Ini harusnya untuk Rasulullah. Tapi Rasul bilang, wahai Handalah, ambillah budak 7. Serahkan Sofiyah untuk. Jadi Sofiyah ini 1:7. Rasul sangat paham perasaannya Sofiyah. Ini betul. Bapaknya tewas, kakak-kakaknya tewas, adik-adiknya tewas. Di tangan Rasul dan para sahabat di perang Khaybar itu. Rasul melakukan pendekatan, dialog. Akhirnya menjadi luluh. Dan muncul kalimat dari Sofiyah. Semenjak aku kenal Muhammad SAW, suamiku ini, tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai dibanding dia. Sebelumnya dia bilang laki-laki yang paling aku benci di dunia. Terus berubah menjadi apa? Ini laki-laki yang paling aku cintai di dunia. Melebihi bapakku. Coba lihat. Ada masalah, jangan lari. Istri nggak taat, ampun dicerai. Jane, ayo kebacot lah pripun. Sing enten masalah, ampun usahakan dulu secara maksimal. Rasulullah tadi melunakkan hatinya Sofiyah yang Yahudi menjadi muslim yang taat. Ini nggak hanya rusak akidah, ini nggak cuma ahlu bid'ah, beda pengajian enggak. Dia Yahudi terus menjadi muslimah, benar menjadi salah satu dari ummahatul mukminin. Jadi para bapak, para suami kalau ada masalah sama istri, tenang, tenang, cari ilmunya, jangan langsung buru-buru talak 3. Dari buru cerai, pisah. Ini laki-laki macam apa? Anak udah banyak, gak bisa nundukkan suami istrinya. Dulu ngapain saja? Tundukkan istrimu sekali lagi. Begitu. Kendalikan dia. Bisa. Cuman emosi. Talak itu muncul pas emosi. Pas marah besar. Ya, beda akidah masih bisa diperbaiki. Dialog. Kalau udah mentok gitu, ya dia masih muslim. Siapa yang bisa mengkafirkan 354? Gak ada. Khawarij itu gak ada ulama yang mengkafirkan kok. Kita gak mengkafirkan mereka. Kalau mereka mengkafirkan kita memang merusaknya akidahnya mereka. Tapi kaum muslimin tidak boleh mengkafirkan saudara yang muslim. Mereka masih muslim mereka. Nah ini yang harus kita cari lagi ilmunya. Ya, ilmu apa tadi? Ilmu problem solving, mengatasi masalah dalam keluarga. Itu tadi. Banyak kita membaca, tanya-tanya kepada guru-guru kita yang lebih berpengalaman. Oke. Tapi ini mungkin lakukan yang terbaik tugas kita. Hasilnya seperti apa, ampun gawe sedih. Kok di luar harapan, ingat-ingat Rasul dan para sahabat, para anbiya, tidak semuanya sukses. Tidak sesuai harapan semuanya. Tapi tidak ada yang menyalahkan para nabi dan rasul. Walaupun dakwanya cuma 1 orang, dapatnya 2 orang. Gak ada yang mengatakan ayat Rasul salah. Nabinya gak becus. Tetap nabi yang benar, kesalahan ada di pihak kaum. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi wa nahtadim. Kita cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa sampaikan ke asatidah kita, guru-guru kita yang lain. Yang lebih kompeten dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.